Baru ni, puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cari gali milik Petronas di tengah laut. Mereka bawa spanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam. Bakar. Ini meminta ganti rugi rumpon milik nelayan. Sudah setahun tidak diganti oleh Petronas, Pak. Dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas. Berarti kan kalau sudah diserahkan uangnya ya dipakai orang Indonesia lagi, korupsi lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik, guys, ya. Gila sih, Petronas ini tak jadi melabur di Indonesia gara-gara ini ya, guys. Kok bisa ya, guys, ya? Koyak sih, koyak netizen kalau kayak gini nih. Aduh, malah milih negara lain gitu. Padahal kita Pertamina jelek banget kualitasnya. Petronas mau masuk udah dihalang aja. Sudahlah. Jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Ini meminta ganti rugi rumpon milik nelayan. Sudah setahun tidak diganti oleh Petronas, Pak. Kemarin kita aksi di Petronas Gresik, ternyata Petronas menyatakan tidak boleh menemui massa karena diperintah oleh SKK Migas. Makanya kami sekarang memblokade jalan dan akan menggelar tahlil, Pak, di sini untuk almarhum SKK Migas Jabanosa yang ada di Kelapis Kamis Surabaya ini. Manajer Petronas diperiksa 6 jam, tapi bibirnya lebih kuat dari besi. Ada apa dengan 21 miliar dana nelayan? 6 jam di ruang penyidik Kejati Jatim cukup lama untuk menulis skripsi, tapi rupanya tak cukup untuk membuat manajer Petronas Cari Gali Indonesia membuka suara. Dugaan korupsi dana ganti rugi rumpon nelayan senilai 21 miliar kini menyeret namanya, tapi publik hanya disuguhi diam yang mencurigakan. Dana itu mestinya menjadi napas bagi nelayan Pantura Madura, bukan jadi angka di rekening gelap. Tapi seperti biasa, ketika rakyat menjerit, pejabat dan korporasi justru saling menatap siapa yang pertama bicara. 6 jam diperiksa, keluar dengan wajah datar, lalu kabur ke mobil dinas. Wartawan menunggu, publik menanti, tapi kebenaran seperti dikunci rapat bersama pintu ruang penyidik. Sementara itu, nelayan yang kehilangan rumpon hanya bisa menatap laut kosong, bukan karena ikannya hilang, tapi karena keadilan ikut tenggelam. Salam intelektual. Baru-baru ni, puluhan bot nelayan Madura mengepung kapal cari gali milik Petronas di tengah laut. Mereka bawa spanduk, menjerit dan bawa alatan berbahaya sambil mengancam. Bakar. Kapal cari gali Petronas itu terpaksa berhenti dan diselamatkan oleh anggota keselamatan TNI AL, iaitu Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Polairut, iaitu Polis Air dan Udara daripada Indonesia. Kejadian berlaku di Laut Ketapang, Pulau Madura. Kapal milik Petronas ini sedang buat survey seismik. Tapi bila operasi ini bermula, ratusan nelayan tempatan mula naik marah. Mereka dakwa hasil tangkapan mereka berkurangan, alat menangkap ikan mereka rosak dan ikan lari jauh daripada kawasan tangkapan. Baik, pertama kali kita nak tahu sama ada Petronas ada hak ke nak buat cari gali di Laut Madura ni. Rupanya, ya, Petronas ada lesen daripada kerajaan Indonesia sendiri lalui SKK Migas. Bukan hari ini, sejak daripada 2008 lagi. Masalah utama, kawasan itu adalah laut tangkapan utama nelayan Madura. Bila kapal besar masuk dan buat operasi siang dan malam, nelayan rasa laut mereka dicerobohi. Kedua, Petronas sedang menjalankan survey seismik. Survey seismik ni bukan kerja menggali minyak. Ia ialah imbasan bawah laut untuk mencari di mana minyak berada. Kapal akan melepaskan gelombang bunyi yang kuat yang mana akan memantul semula ke permukaan. Daripada pantulan itu, kapal akan dapat mengetahui di mana minyak berada. Cuma bunyi itu boleh mencecah sehingga 250 desibel, iaitu lagi kuat daripada bunyi enjin jet. Survey seismik ni bukan dibuat setiap hari. Ia hanya dijalankan bila perlu. Tapi sekali buat, ia boleh ambil masa sehingga 2 ke 3 bulan, bergantung pada luas kawasan. Nelayan klaim ikan lari berkilometer jauhnya.
telur dan anak ikan banyak mati. Peralatan mancing mereka pun rosak dan hasil tangkapan jatuh mendadak. Oleh kerana ikan lari jauh, nak pulih kepada keadaan asal makan masa sehingga berbulan-bulan. Daripada media Indonesia, Petromindo, nelayan tuntut 21.19 miliar rupiah ataupun lebih kurang 6.3 juta ringgit. Tapi ada dakwaan yang menyatakan dana pampasan telah diserahkan kepada SKK Migas. Berarti kan kalau sudah diserahkan uangnya ya dipakai orang Indonesia lagi, korupsi lagi, guys. Itu badan yang mengendalikan minyak dan gas Indonesia. Cuma RM1 pun tak diterima oleh nelayan. Allahu Akbar. Sudah dikasih kompensasi, ya kan? Tapi tidak dilaksanakan. Petronas belajar di bawah Pertamina. Sekarang Petronas sponsor F1, dibina KLCC, dibina Putrajaya dan untung tahunan beranggakan 50 ke 100 bilion setahun. Pertamina masih bergelut dengan skandal dan hutang dan untung tahunan dalam 3 ke 4 bilion sahaja. Anak murid dah jadi pengetua sekarang. Macam mana Petronas boleh jadi lebih daripada Pertamina? Semua bermula pada tahun 1970. Malaysia ni baru merdeka dan tak ada pengalaman urus minyak. Jadi Petronas pun belajar daripada Pertamina, sebab Pertamina antara syarikat minyak yang pada masa itu paling besar di Asia Tenggara. Secara logik Pertamina dia adalah go to guy lah dekat Asia ni untuk kalau belajar oil and gas. Dan pada tahun 1975 boom, skandal pertama Pertamina muncul, which is CEO mereka masa tu Ibnu Sutowo, dilaporkan seleweng hampir 10 bilion. Dia adalah orang kuat pada Soekarno. Banyak isu campur tangan politik, semua ikut kepentingan peribadi dan dia tak ikut prestasi, dan Pertamina mulalah hilang reputasi. Kita tengok Petronas pula tu Razak dengan Tan Sri Azizan ambil pendekatan profesional dalam memulakan Petronas ni. Mereka jadikan Petronas ni sebagai satu syarikat yang bergerak mengikut merit. Hasilnya sekarang ni Petronas dah pun expand ke 50 negara. Dia bangunkan LNG plant Bintulu, antara yang paling besar di dunia. Dia buat kapal LNG paling besar di dunia, dia buat 2. Dan pada tahun 2022 punya revenue 376 bilion dengan keuntungan bersih 100 bilion. Pertamina revenue 75 bilion setahun dan untung dia dalam 4 bilion. Tapi malangnya di Pertamina setiap tahun akan ada skandal baru yang muncul. Dan terbaru Pertamina muncul dengan skandal Pertamina Gate, which is merugikan negara Indonesia 12 bilion. Sumber banyak, sistem bocor, penyelewengan oleh pekerja Pertamina tu sendiri. Pengajaran besar untuk usahawan. Walaupun hang ada sumber yang besar, tapi kalau pengurusan hang lemah, hang tak ada pergi mana. Korang perasan tak? Orang yang lemah selalu salahkan orang lain. Kita tengok Petronas, walaupun dia ada sumber yang kecil, which is 1/3 je daripada Indonesia, tapi dengan sistem yang kuat, dia boleh gandakan hasil lebih daripada Pertamina. Petronas adalah simbol kejayaan, bukan sebab nasib, tapi sebab disiplin. Daripada murid, Pertamina sekarang dah jadi global icon. Jadi kalau bisnes hang kecil hari ni, jangan risau. Petronas dulu pun belajar orang. Rusia dan Malaysia sedang berusaha memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas terus memainkan peranan strategik dalam projek minyak Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata perbincangan baharu juga sedang dijalankan mengenai kemungkinan kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear untuk tujuan aman. Bercakap dalam sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kremlin pada 14 Mei, Putin berkata sektor tenaga kekal sebagai tonggak utama hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Beliau menyatakan bahawa syarikat tenaga utama Rusia seperti Rosneft Oil Co PJSC dan Gazprom PJSC yang dikawal kerajaan sedang giat menjalinkan kerjasama dengan rakan kongsi dari Malaysia. Hubungan antara Petronas dan Rosneft bermula pada tahun 2006 apabila syarikat minyak nasional itu membeli 1.3% saham dalam Rosneft semasa tawaran awam permulaannya dengan nilai 1.1 bilion dolar Amerika Syarikat, menjadikannya pemegang saham minoriti terbesar. Kerjasama itu diperkuatkan lagi semasa lawatan rasmi Tun Abdullah Ahmad Badawi ke Rusia pada Jun 2007 di mana beliau menggambarkan perjanjian itu sebagai pelaburan besar dalam ekonomi Rusia. Putin berkata, produk petroleum dan arang batu dari Rusia kini telah memasuki pasar Malaysia dalam jumlah yang ketara, sementara kerjasama dalam pengeluaran baja dan getah sintetik juga semakin berkembang. Did you know one of the world's most profitable oil companies was built entirely from scratch by a developing nation? That company is Petronas. Established in 1974 by the Malaysian government, Petronas was created to manage and develop the country's oil and gas resources. At the time, Malaysia had no deep industry expertise, no global assets and limited infrastructure. So instead of selling rights to foreign companies, Petronas took a different path and formed joint ventures to learn the business. It reinvested profits into building its own rigs, refineries and supply chain,
And over time, it took control of its operations, from exploration to distribution. Today, Petronas operates in over 50 countries. It funds national development, education, and infrastructure. And it's a case study into how state-owned companies can succeed through strategy, not speed. Scale isn't about growing fast. It's about growing with control, learning at each stage, and building an ecosystem that lasts. But Pengerang at the Petronas regasification terminal, getting a full insight into how it comes from the vessel, offloading into the terminal here. Okay? Okay. See you. Good to see you. This is quite something. Menarik ya. This is what we call the entry point. This is the entry point of LNG. Yep. This process we call it unloading. We unload the liquefied natural gas that I mentioned. Yeah, sure. Into the tank first. That's the first step. So once we move this one, the arm will move towards the vessel. Then this couple will go together like this. Yeah. And we'll seal it. Yeah. Then start the unloading. Start unloading. From here, it will go to inside the tank. Stage 2. I believe how much liquid gas you have here and how quick it transfers over there. 24 hours, fully transferred. Saya yakin Indonesia itu lebih banyak dapatnya dari Malaysia, guys. The entry point, the liquid will go into this tank. Okay. Korupsinya itu loh males sih tenan asli. Bisa gitu ya. The liquid will pump into here. This is the center of regasification. This is where we convert LNG liquid into gas form. Step 4, delivery additional trigger customer fee. Okay. The gas will flow into the main pipeline, take away to the customer. So the seawater is quite an easy source to change it into the gas form. We don't consume any volume. No. We just extract the temperature only. After this, we're going to our innovation point. Innovation point. Innovation. Okay. Let's go. Step 4 delivery. Okay. Itu pakai apa? Mobil tangki. Virtual pipeline system. Virtual pipeline. Because of our customer in remote area, they need a lower carbon energy source. Sure. But they don't have access to the pipeline. No. But we have to send the liquid to them. By the trucks. By the trucks. Okay. Step 5, the control room. Okay. Sujov, welcome to the control room. Oh wow. So here every day we control the whole system. And this is the VR headset, I presume? Yeah. Oh wow. This is the headset. So with this we can make decision faster than before. Yeah, absolutely. We can have the support remotely. In case we need support from Singapore, we can have it anytime, anywhere. This room reminds me of the room we have in Brackley and in Brixworth of the remote control centre that we have during the race weekends. Obviously, wherever we are around the world, especially in our sport, it's the people at the track who normally get the most credit, but you can't do any of that without the thousands of people behind, the people working through the night back home in the UK to make this happen for us. That's about it, the tour of RGTP for today. Thank you so much. I hope you enjoy. I really did. Very educational. Very educational. I suppose the most important principle is technology, innovation is the forefront at everything you do in Petronas. And I think that same principle applies to Formula One. And that is the very reason I think this partnership has worked very well between Mercedes and Petronas. Wow. Petronas is an essential partner to our team and we're in this together. So for me to come here to Malaysia to see what Petronas is all about, learn a lot more about the business, the innovation, is really exciting for me, educational for me, and I always enjoy coming here to Malaysia. Tour pelo posto Petronas aqui de Camboriú. Já começando sendo bem recepcionados e eletrizantes, confortando atender até 6 carros ao mesmo tempo. Com preço justo e qualidade no atendimento e combustível. Com a mesma tecnologia utilizada e desenvolvida na Fórmula 1. Com um atendimento rápido e prático, sem demora, igual nas pistas da Fórmula 1. Além do motor trabalhar melhor e aumentar a performance do carro. Um atendimento prestativo e diferenciado. Postos Petronas chegaram ao Brasil e até final de 2025 serão mais de 100 postos. E além de abastecer, você também
pode comer um pão de queijo quentinho na conveniência. O posto Petronas está localizado na rua Rio Amazonas 355 aqui em Camboriú. Alright guys, udah selesai videonya. Dan ini gila sih, kejadian yang gila banget. Yang mana istilahnya Petronas itu sudah memberikan kompensasi, tapi sama migas itu tidak disampaikan kepada nelayan sebesar 6 juta berapa gitu, atau 20 miliar gitu kan, 21 miliar lah tadi ya kan. Jadi tidak sampai kepada masyarakat, kepada rakyat gitu. Itu yang kelemahan sistem di Indonesia, yang kalau ada duit tuh gercep untuk ngabisinnya, padahal itu haknya rakyat gitu, like that lah guys ya. Jadi kayak gitulah, bisa gitu ya, udah biar kayak gimana gitu loh guys ya. Uang pampasan udah dikorupsi para pejabat. Penduduk Madura telah menolak rezeki. Jika Petronas mendarat di sana, maka peluang kerja pada rakyat Madura berpeluang mendapat kerja serta memacu ekonomi bandar tersebut. Malah minyak bending untuk keperluan penduduk juga boleh mendapat subsidi dari Petronas seperti Malaysia. Kini Petronas telah beralih ke Rusia. Aduh, ya gitulah guys ya, mau gimana lagi. Mengapalah Malaysia tak serik-serik? Dulu mereka tak ada sawit, kita ajak buka ladang. Akhirnya banyak ladang sawit dirampas. Petronas yang dijemput untuk kerjasama cari gali minyak, bila ada jumpa telaga, akhirnya dirampas juga. Tinggal aja kerjasama dengan negara tak jujur ini. Negara tak jujur, sebenarnya bukan negaranya tak jujur, pemerintahnya tuh bobrok. Ya, pemerintahnya itu bobrok guys ya. Jangan sampai lah istilahnya terjadi. Ini udah terjadi, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Ya harus yang sebenarnya bukan Petronas yang salah, tapi migasnya itu sendiri, karena Petronas sudah memberikan kompensasi. Benar atau tidaknya saya kurang tahu, tapi dari segi beritanya itu sudah memberikan kompensasi sebesar 21 miliar gitu, atau 6,8 juta ringgit lah sudah ngasih gitu. Uang kecil lah bagi Petronas, cuma 6 juta itu penghasilannya dia 100 billion ya kan. Aduh, elok Petronas keluar saja dan batalkan perjanjian. Pasti ya. Minyak di Indonesia udah mau bagus nih. Malah sama kayak kerucul-keruculnya itu, sama istilahnya pejabat-pejabat gak bertanggung jawabnya itu yang istilahnya merusak ya kan. Sudahlah guys ya, mungkin ya komen aja di bawah gimana menurut teman-teman ya pasal ini ya kan. Jadi kalau menurut saya nggak etis gitu ketika sudah dibayarkan tapi tidak diberikan kepada hak rakyatnya itu sendiri. Ya begitulah ya pemimpin ataupun pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Jadi sadar-sadarlah ya kan, paham-paham lah kayak gitu, udah paham sendiri sudah rakyat tuh. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.